Ceritanya dimulai dengan seorang manusia yang memberikan serangan fatal pada seekor naga. Naga itu bilang kalau dia nggak ingat melakukan apapun yang bisa bikin manusia sampai membunuhnya. Dia jelasin kalau dia bahkan pernah jadi sekutu mereka, dan dia pikir mungkin ada sesuatu yang memaksa manusia untuk membunuhnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk nggak cari-cari alasan lagi, dan mati dengan pikiran mungkin dia sudah hidup terlalu lama. Dia tahu kalau ini bukan akhir yang pantas untuk seekor naga dewa yang sudah hidup sejak zaman para dewa. Tapi dia berpikir, mungkin gak apa-apa kalau ada satu naga dewa yang mati dengan cara ini. Dia pun hancur jadi debu, berharap bisa pergi ke dunia bawah. Tapi para dewa punya rencana lain untuknya. Dia bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak kecil. Saat dia membuka matanya, dia melihat orang tua di depannya bersama seorang nenek tua. Melihat dia cepat membuka matanya, nenek itu berpikir mungkin dia anak yang berbakat. Ayahnya dengan bangga bilang itu wajar, karena dia anaknya. Ibunya kemudian memberi nama dia Dolan, dan memperkenalkan dia pada ayah dan kakak laki-lakinya. Lalu cerita langsung melompat ke masa bertahun-tahun kemudian. Kita melihat Dolan yang sudah dewasa sedang menatap matahari terbenam, dan seorang gadis bernama Airi datang untuk mengajaknya pulang. Dia tersenyum melihat Airi, dan Airi bertanya ada apa. Dolan bilang nggak ada apa-apa, dan mereka berdua kemudian berjalan menuju desa. Dijelaskan bahwa dia tinggal di sebuah desa bernama Faran, yang terletak di dekat perbatasan utara kerajaan kontinental Arkrest. Adegan kemudian beralih ke Dolan yang bangun keesokan harinya dan menjalani rutinitasnya. Kita tahu bahwa di desa ini satu-satunya industri adalah pertanian, dan Dolan bekerja keras di ladang setiap hari untuk mencari nafkah. Setelah sarapan, dia pergi keluar ke desa, dan dia menjelaskan bahwa di desa ini seseorang dianggap dewasa saat berusia 15 tahun, dan mereka diharapkan bisa hidup mandiri. Dia mengungkapkan bahwa sekarang usianya 16 tahun, dan dia sudah meninggalkan rumah untuk tinggal sendiri. Kemudian, dia memancing di sungai bersama kakaknya, dan kakaknya ingat kalau besok Dolan akan menyelidiki rawa. Dolan bilang memang benar, dan dia menyebutkan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu karena sudah sebulan sejak para manusia kadal menghilang. Kakaknya bilang kalau seharusnya tugas menyelidiki rawa itu dilakukan oleh para prajurit yang ditempatkan di desa mereka. Tapi Dolan tahu bahwa kapten penjaga bernama Baran dan para prajurit lainnya sibuk menjaga desa, dan gak akan ada yang melakukannya kalau bukan dia sendiri. Kakaknya bertanya apakah Dolan yakin gak mau dia ikut, tapi Dolan meyakinkannya untuk gak khawatir, karena dia akan baik-baik saja. Saat itu, pancingannya kena gigitan, dan dia menarik ikan dari air. Setelah itu, dia membawa ikan yang ditangkapnya ke desa, dan seorang prajurit perempuan bernama Marida bilang kalau tangkapannya lumayan banyak, tapi dia menyebutkan bahwa Dolan seharusnya mempersiapkan perjalanannya besok, bukannya memancing. Dolan bilang gak perlu khawatir, karena dia sudah mempersiapkannya sedikit demi sedikit sejak minggu lalu. Dia juga berterima kasih kepada Marida karena sudah membantunya membujuk kepala desa untuk misi ini. Marida menjawab kalau itu bukan masalah besar, karena Dolan selalu membantu para prajurit saat latihan. Lalu Dolan bertanya kepada Marida dan seorang pria bernama Albert yang bersamanya, apakah mereka berdua sedang menuju suatu tempat. Mereka bilang iya, karena ada pertemuan tentang sesi latihan berikutnya untuk anak-anak. Albert juga mengingatkan Dolan untuk nggak terlalu khawatir soal mereka, dan lebih fokus pada ekspedisinya besok. Dolan lalu bilang kalau dia masih nggak yakin apakah semuanya akan baik-baik saja, tapi dia sudah mempersiapkan sedikit demi sedikit. Setelah itu, dia pulang ke rumah dan menambahkan garam pada ikan-ikan yang ditangkapnya untuk mengawetkannya lebih lama. Tak lama, Airi datang ke rumahnya dan mengingatkan kalau hari ini adalah hari latihan sihir, dan Dolan bertanya-tanya apakah Airi datang untuk menjemputnya. Airi dengan malu-malu bilang kalau dia kebetulan sedang ada di sekitar, jadi mampir sebentar. Lalu kita lihat Dolan sedang latihan sihir dengan nenek tua yang kita lihat sebelumnya. Dia menembakkan sihir bernama Energy Bolt ke target, dan yang lain terkejut melihat akurasi dan kekuatannya. Nenek tua itu memuji Dolan, bilang kalau sihir serangannya memang selalu bagus, dan Dolan menjawab kalau itu semua berkat ajarannya. Nenek itu lalu bilang mereka akan latihan sihir penyembuhan, dan ternyata itu adalah mata pelajaran yang paling lemah buat Dolan. Setelah selesai latihan, Dolan pulang, tapi di jalan dia bertemu dengan seorang gadis berambut perak.
Kepala desa memperkenalkan gadis itu, namanya Christina, dan dia bilang kalau Christina akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Kepala desa juga berbisik pada Dolan agar jangan sampai menyinggung Christina, karena dia adalah gadis bangsawan. Dolan pun berjabat tangan dengan Christina, dan setelah itu dia pergi bersama kepala desa. Dolan berpikir kalau Christina sepertinya cukup terampil. Setelah itu, kita melihat Dolan kembali ke desa setelah mengumpulkan beberapa buah, dan dia menjelaskan bahwa musim dingin di desa ini cukup dingin sampai bisa membunuh orang karena beku, dan musim panasnya juga panas banget. Dia bilang kalau dia terkejut mengetahui bahwa manusia bisa hidup di lingkungan sekeras itu. Dolan pergi ke rumah orang tuanya dan disambut oleh kakaknya, Marco. Dia memberikan buah-buahan yang dia kumpulkan dari hutan kepada mereka. Ibunya berterima kasih, dan setelah itu mereka makan makanan yang dimasak oleh ibunya. Sambil makan, Dolan bilang kalau masakan ibunya selalu yang terbaik. Ayahnya lalu berkata bahwa hidup mandiri mungkin menyenangkan, tapi Dolan harus mulai memikirkan soal menikah biar nggak kesepian. Dolan ingat bahwa kakaknya, Dylan, juga pernah bilang hal yang sama, tapi dia menyebutkan kalau dia masih ingin menikmati hidup lajangnya sedikit lebih lama. Marco kemudian ingat kalau besok Dolan akan pergi ke rawa, dan ibunya berharap Dolan nggak akan menghadapi bahaya. Dolan meyakinkan ibunya bahwa dia nggak akan ambil risiko, dan ayahnya bilang itu adalah keputusan Dolan sendiri karena sekarang dia sudah dewasa. Tapi, ayahnya juga berharap Dolan bisa pulang dengan selamat dan tidak membuat ibunya khawatir. Dolan pun berjanji akan pulang dengan selamat, dan dia menyebutkan bahwa dia akan punya cerita seru untuk diceritakan begitu dia kembali. Keesokan harinya, saat Dolan bersiap berangkat ke rawa, para penduduk desa berkumpul untuk mengantarnya pergi. Dolan merasa ini agak berlebihan, tapi Kapten Baran bilang ini wajar, karena ini pertama kalinya Dolan pergi ke rawa, yang seharusnya merupakan tugas para prajurit. Marida bilang ke Kapten bahwa dia nggak bisa ikut pergi, karena desa bisa diserang monster saat dia pergi. Lalu seorang pendeta wanita bernama Leticia memberikan Dolan berkat sederhana. Nenek tua yang tadi juga memperingatkan Dolan untuk hati-hati, karena ramalan nasibnya menandakan sesuatu yang buruk. Dolan pun setuju untuk waspada. Setelah itu, Airi dengan malu-malu memberikan bekal makan siang untuk Dolan, dan dia meninggalkan desa setelah mengambilnya. Di perjalanan menuju rawa, Dolan menjelaskan bahwa para manusia kadal di rawa kadang-kadang berinteraksi dengan penduduk desa Ferum, tapi suatu hari mereka tiba-tiba menghilang. Karena yang lain gak bisa melakukan apa-apa, Dolan pun menawarkan diri untuk menyelidiki apa yang terjadi. Akhirnya, dia sampai di rawa tersebut. Dia memeriksa danau untuk mencari penyebab gangguan ini, dan dia mengetahui bahwa kekuatan elemen bumi di rawa itu sangat kuat. Sementara kekuatan elemen air melemah. Dolan melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati karena ramalan nenek tua bernama Meguru biasanya benar, dan dia merasakan ada sesuatu di dekatnya. Dia pun meletakkan tangannya di gagang pedang, berpikir bahwa hanya monster kuat yang bisa bertahan di rawa ini dalam kondisinya yang sekarang. Saat dia mencabut pedangnya, dia melihat seorang Lamia yang sangat cantik. Dolan berpikir bahwa Lamia adalah makhluk yang jarang ada di sekitar sini, dan Lamia itu bertanya apakah dia sendirian. Dolan mengiyakan, dan Lamia tampak senang mendengarnya. Dia berpikir sejenak tentang apa yang harus dilakukan, lalu teringat bahwa ibunya pernah mengajarinya untuk menggunakan pesona dan gerakan khusus dalam situasi seperti ini. Lamia pun melakukan tarian konyol, lalu bilang ke Dolan bahwa dia tidak datang untuk berkelahi. Tiba-tiba, muncul monster di belakang Lamia dan hampir menyerangnya, tapi Dolan melindunginya. Mereka lari dan bersembunyi di bawah jamur besar di dekat sana. Lamia lalu bertanya, apa itu tadi? Tapi Dolan menyuruhnya diam dan meminta dia menyembunyikan ekornya. Monster itu akhirnya melewati mereka karena tidak bisa menemukan apapun. Setelah itu Dolan bilang kalau situasinya sudah aman dan Lamia kembali bertanya apa sebenarnya monster tadi. Dolan menjelaskan bahwa itu adalah elemen tanah yang sudah gila. Dia juga menjelaskan bahwa dulu manusia kadal tinggal di rawa ini, tapi mereka menghilang suatu hari dan mungkin elemen tanah itu adalah penyebabnya. Dolan teringat pernah mendengar soal gempa besar baru-baru ini, dan dia yakin gempa itulah yang memengaruhi elemen tersebut. Dia merasa sedih, karena tidak ada cara untuk mengembalikannya ke keadaan normal. Dolan memperkenalkan dirinya sebagai Dolan, dan Lamia itu memperkenalkan dirinya sebagai Selina.
Lalu Dolan bertanya apakah Selina bisa menggunakan sihir. Setelah tahu bahwa dia bisa, Dolan mengusulkan agar mereka melawan elemen tanah yang gila itu bersama-sama. Selina terkejut mendengar itu dan bilang bahwa dia juga termasuk monster tanah, jadi serangannya mungkin tidak akan berpengaruh pada elemen tanah tersebut. Namun, dia mengungkapkan bahwa sihir rasnya yang unik mungkin bisa bekerja. Mendengar itu, Dolan menawarkan diri untuk berada di garis depan, sementara Selina akan mendukungnya dari belakang. Selina setuju sambil bercanda bilang mereka akan bersama-sama hingga maut memisahkan, tapi Dolan dengan cepat mengingatkannya bahwa itu adalah kata-kata untuk menikah. Lamia yang canggung itu pun langsung merasa malu. Setelah itu, mereka berdua bersembunyi sambil menunggu elemen tanah datang mendekat. Selina ragu apakah dia bisa bekerja sama dengan manusia yang baru saja dia temui. Tapi begitu Dolan memberi tanda untuk memulai serangan, mereka berdua langsung menyerbu monster tersebut. Monster itu menyerang balik, namun Dolan berhasil melindungi dirinya dan Selina. Selina kemudian mulai melafalkan mantra sihir rasnya dan memanggil seekor ular besar yang menahan elemen tanah itu. Dia lalu berkata kepada elemen tanah tersebut, "Sekarang giliranmu." Dolan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati elemen tanah itu. Tetapi Selina tidak bisa menahan monster itu terlalu lama, dan akhirnya monster itu berhasil lepas. Namun, Dolan sudah cukup dekat, dan dia berhasil menghindari serangan monster tersebut untuk melompat ke atasnya. Dolan mengakhiri pertarungan itu dengan membelah monster tersebut menjadi dua, menggunakan pedangnya yang sudah diberi sihir naga. Serangan itu menyebabkan longsoran lumpur kecil, dan Selina pun terkena lumpur. Dolan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan meskipun kotor, Selina memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah itu, Dolan berterima kasih atas bantuan Selina dan mengatakan bahwa hal pertama yang perlu mereka lakukan adalah membersihkan Selina, karena dia pasti merasa kedinginan. Dia kemudian mengumpulkan kristal-kristal yang dijatuhkan oleh elemen tanah itu, dan adegan berlanjut dengan Dolan dan Selina yang berada di sebuah pondok tua yang rusak. Dolan menyiapkan makanan mereka, sementara Selina merasa terhibur melihat Dolan yang sama sekali tidak takut padanya. Dolan menjelaskan bahwa dia berbeda dari para Lamia yang dia kenal, karena biasanya Lamia yang dia tahu lebih waspada terhadap manusia dan lebih agresif. Dolan kemudian bertanya apa yang Selina lakukan di daerah ini, karena tidak ada desa Lamia di sekitar sini. Selina lalu menjelaskan bahwa ada aturan bahwa jika seseorang membunuh seorang Lamia, mereka tidak akan bisa membunuh Lamia lainnya. Aturan lainnya adalah bahwa Lamia harus mulai mencari suami ketika mereka berusia 11 tahun. Selina menjelaskan bahwa sesuai dengan aturan itu, dia sedang dalam perjalanan mencari suami untuk dirinya sendiri. Dolan berpikir bahwa itu keren. Selina lalu menyebutkan bahwa Lamia adalah ras yang semuanya perempuan, dan mereka hanya melahirkan anak perempuan. Sangat jarang mereka melahirkan anak laki-laki, dan bahkan jika mereka melahirkan, anak laki-laki tersebut selalu berasal dari ras yang sama dengan suaminya. Selina juga mengungkapkan bahwa Lamia adalah ras yang tercipta karena seorang wanita manusia dikutuk, dan kutukan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Karena kutukan itulah mereka sebagian tubuhnya seperti ular, dan cairan tubuh mereka mengandung racun. Inilah alasan mengapa mereka harus mencari suami yang memiliki tubuh kuat dan tahan terhadap racun. Karena jika tidak, suami mereka bisa mati karena racun saat mencoba untuk bereproduksi. Dolan berpikir bahwa pasti sulit bagi mereka untuk menemukan pasangan karena hal ini, dan Selina membenarkan bahwa itu memang benar. Dia juga menyebutkan bahwa ibunya bertemu ayahnya saat dia melakukan perjalanan, dan dia mengungkapkan bahwa ayahnya adalah manusia, sama seperti Dolan. Dolan menganggap itu luar biasa, tapi reaksi ini membuat Selina merasa bahwa Dolan memperlakukannya seperti anak kecil. Dolan buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud begitu. Dia hanya berpikir bahwa Selina benar-benar imut, dan hal itu membuatnya tersipu malu. Ini membuat Selina merasa malu, dan mereka berdua mulai makan. Selina suka dengan makanan yang disajikan, dan dia tampak bersemangat penasaran tentang bahan-bahannya. Dolan senang melihat dia menyukainya, dan dia mengungkapkan bahwa ibunya yang mengajarinya cara membuat makanan ini. Dia menjelaskan bahwa mereka biasanya berkumpul di sekitar panci untuk makan ini di malam-malam dingin. Selina berkomentar bahwa Dolan pasti sangat mencintai keluarganya, karena dia selalu tersenyum saat berbicara tentang mereka. Dolan mengiyakan,
dan dia merasa tidak lagi menjadi naga yang kesepian di dalam gua. Keesokan harinya mereka berdua saling berjabat tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dolan teringat bahwa Lamia seperti energi kehidupan, jadi dia memberinya sedikit energi kehidupannya. Namun, ini justru membuat Selina terjatuh ke tanah. Dolan cepat-cepat bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia khawatir bahwa energi kehidupan naga mungkin terlalu banyak untuk Selina. Dolan lalu memberitahunya bahwa dia akan kembali ke desanya, dan Selina menyebutkan bahwa dia akan pergi ke selatan untuk mencari suami. Dolan mengajak Selina untuk mengunjungi desanya setelah dia menemukan suami, dan dia berjanji akan memperkenalkannya kepada keluarganya. Selina setuju, dan akhirnya mereka berpisah, masing-masing menuju arah yang berbeda. Adegan kemudian berpindah ke Selina yang melanjutkan perjalanannya, dan dia ketemu beberapa cowok di jalan. Awalnya mereka menyapa dengan ramah, mikir Selina cuma cewek lucu biasa. Tapi, begitu mereka tahu kalau Selina itu Lamia, mereka langsung kabur ketakutan. Selina pun jadi mikir, emang harus segitu takutnya ya? Setelah itu, kita lihat Dolan lagi latihan bikin ramuan sihir bareng Maguru dan Airi. Airi menjelaskan kalau ramuan sihir itu beda sama obat biasa, karena dibuat pakai bahan-bahan yang udah terinfus sihir, makanya harus ekstra hati-hati waktu bikinnya. Salah sedikit aja dalam mengukur bisa berakibat fatal. Kita juga lihat kalau Airi berhasil bikin ramuan itu, tapi Dolan gagal. Maguru jadi mikir kalau Dolan kayaknya kurang jago soal keterampilan tangan, dan Dolan minta maaf soal itu. Airi coba menghiburnya, bilang kalau Dolan gak perlu merasa rendah diri karena dia punya kelebihan lain. Kayak keahliannya dalam mengenali tumbuhan obat, caranya yang baik sama anak-anak, dan wajahnya yang ganteng. Dolan berterima kasih atas pujiannya, tapi dia bilang memang benar kalau dia kesulitan ngikutin resep yang rumit. Dolan merasa dia harus lebih bekerja pada ketepatannya, dan Maguru melihat kalau ramuan Airi gak ada masalah sama sekali. Airi senang mendengar itu, dan Maguru bilang kalau Airi sudah selesai untuk hari ini, jadi dia boleh main di luar. Tapi Airi malah milih bantu ibunya dengan pekerjaan rumah, pura-pura dewasa di depan Dolan, gak kayak anak-anak lain. Dolan lalu berpikir, kalau di kehidupan sebelumnya dia adalah seekor naga, dan dia gak pernah butuh belajar soal obat-obatan, makanya dia kurang mahir dalam hal itu. Maguru bilang kalau sihir ofensif Dolan itu kelas atas, tapi dia memang belum menguasai pembuatan ramuan sihir. Dolan minta maaf, tapi Maguru bilang gak perlu buru-buru, karena dia punya bakat, dan rintangan yang dihadapinya cuma akan membuatnya lebih berkembang. Dolan mengerti, dan Maguru bilang dia akan terus mengajarinya, selama Dolan butuh. Adegan lalu bergeser ke Dolan yang makan siang bersama keluarga Airi. Dia merasa agak gak enak karena ikut makan, tapi keluarga Airi bilang gak masalah, karena mereka yang mengundangnya. Mereka lalu berdoa kepada Dewi untuk mengucap syukur atas makanan yang ada, dan menyebut nama Myral sebagai rasa terima kasih. Dolan lalu berpikir, sudah lama juga sejak terakhir kali dia melihat Myral. Setelah selesai makan, kita lihat Dolan berlari untuk melatih anak-anak, tapi seorang wanita setengah binatang menghentikannya di jalan. Dia ingat kalau hari ini Dolan harus melatih anak-anak, dan dia penasaran apakah Dolan gak punya waktu untuk minum susu segarnya. Dolan lalu menjelaskan kalau Miyu adalah manusia setengah sapi dan dia berbagi susu dengan penduduk desa. Rasanya luar biasa enak, dan meski awalnya Dolan mencoba menolak, dia akhirnya nggak bisa menahan godaan dan meminum susu yang ditawarkan Miyu. Setelah itu, dia lanjut berlari menuju tempat pelatihan. Di sana, kita lihat Albert mengawasi latihan anak-anak. Saat melihat Dolan mendekat, Albert menyuruh anak-anak istirahat. Tapi mereka terlalu antusias melihat Dolan, jadi mereka buru-buru menunjukkan teknik mereka padanya. Albert pun bilang lagi kalau mereka harus istirahat seperti yang dia instruksikan. Meski nggak mau, akhirnya anak-anak terpaksa menurut. Sementara itu, Dolan merasakan kehadiran monster di semak-semak dekat situ, tapi dia memutuskan untuk nggak memeriksanya di depan yang lain. Malamnya, Dolan kembali ke tempat yang sama dan berpikir kalau kehadiran yang dia rasakan tadi siang memang datang dari monster, dan entah kenapa rasanya familiar. Dia yakin kalau monster itu sebenarnya bukan monster, tapi tetap aja monster. Dia juga yakin kalau orang yang dia pikirkan nggak ada di sini. Tapi Dolan tetap memeriksa untuk memastikan, dan dia menemukan Selina sedang mengelap keringat dari tubuhnya. Selina langsung malu dilihat dalam keadaan seperti itu, dan dia tersandung. Tapi Dolan menangkapnya sebelum jatuh. Dalam posisi yang canggung,
Dolan bertanya apa yang dia lakukan di sana, sementara Selina buru-buru menutupi tubuhnya. Dolan dalam hati mengagumi kecantikannya dan merasa nggak punya kata-kata yang pas untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Selina cuma menyuruh Dolan cepat-cepat menutup mata, tapi Dolan bilang nggak ada salahnya kalau dia melihat, karena itu nggak bakal mengurangi kecantikannya. Selina pun semakin malu dan heran gimana Dolan bisa nggak terpengaruh dengan situasi itu. Tapi Dolan menjawab bahwa mengagumi hal-hal indah adalah naluri alami. Selina langsung menamparnya untuk menyadarkan Dolan. Dia kemudian meminta maaf karena nggak peka, dan kita lihat Selina sebenarnya sudah memaafkannya. Dolan lalu bertanya kenapa Selina ada di sini, padahal dia seharusnya pergi ke selatan mencari suaminya. Selina menjelaskan kalau itu memang rencananya, tapi semua orang yang dia temui malah ketakutan dan lari menjauh. Dolan akhirnya menyadari alasan Selina mencarinya, dan Selina bilang bahwa sebenarnya dia juga takut berinteraksi dengan manusia. Tapi, dia sudah mengumpulkan keberanian untuk menyapa mereka, hanya untuk melihat mereka lari ketakutan begitu melihatnya. Dolan mengungkapkan kalau dia sebenarnya senang Selina ada di sini, karena dia memang berharap bisa bertemu dengannya lagi, dan Selina bahagia mendengar hal itu. Dolan lalu bilang bahwa dia akan membantu semampunya, dan dia bertanya apakah Selina mau tinggal bersamanya. Selina kaget mendengar itu, dan bertanya-tanya gimana caranya dia bisa hidup di desanya. Dolan menjelaskan bahwa dia punya rencana untuk membantu Selina, tapi Selina mengingatkan kalau dia adalah monster. Dia takut malah akan menakuti manusia, tapi Dolan bilang gak usah khawatir, karena banyak makhluk setengah binatang dan demi-human yang juga tinggal di desanya. Selina masih ragu apakah seorang Lamia bisa cocok dengan mereka, tapi Dolan menjelaskan bahwa meskipun mereka akan waspada di awal, dengan kepribadian lembut dan kekuatan Lamia miliknya, Selina pasti bisa berbaur. Selina nggak percaya kalau dia bisa berteman dengan manusia, tapi Dolan bilang kalau kehadirannya justru akan membuat hidupnya lebih menyenangkan. Dolan kemudian tersadar lagi bahwa Selina adalah monster, dan dia berpikir ini terdengar seperti dia sedang mengungkapkan perasaan padanya. Selina juga berpikir kalau hidup bersama Dolan bakal menyenangkan. Dia bilang kalau akan luar biasa kalau mereka bisa mewujudkannya. Lalu Selina mengungkapkan bahwa dia punya alasan lain juga untuk mencarinya. Selina mengatakan bahwa dia berharap Dolan mau berbagi energi kehidupannya lagi. Dan Dolan senang mendengar bahwa Selina menyukainya saat terakhir kali. Selina menjelaskan bahwa dia belum pernah merasakan energi kehidupan yang begitu bergizi dan lezat seperti yang Dolan miliki. Dolan bilang Selina bisa mendapatkannya kapan saja setelah mereka mulai tinggal bersama, dan dia pun membagikan sedikit energinya kepada Selina. Selina menyukainya, dan Dolan lalu memberitahu rencananya. 3 hari pun berlalu, dan kita melihat para penjaga yang bertugas melindungi desa menemukan beberapa hewan mati tepat di luar gerbang. Mereka berpikir sudah 3 hari berturut-turut hal ini terjadi, dan mereka memperhatikan jejak yang ditinggalkan oleh pelakunya. Dari jejak itu, mereka menyadari bahwa pelakunya adalah seekor ular besar. Lalu mereka ingat suatu malam salah satu dari mereka pernah melihat bayangan setengah manusia, setengah ular, dan mereka menyimpulkan bahwa Elenia yang bertanggung jawab atas persembahan yang muncul di desa mereka. Baran gak bisa memahami kenapa Elenia melakukan ini, dan kemudian kita melihat para tetua desa mengadakan pertemuan. Para tetua desa terkejut mendengar tentang keberadaan Elenia, dan mereka merasa aneh karena monster jahat seperti itu justru meninggalkan persembahan untuk mereka. Baran mengusulkan untuk membentuk pasukan dan menghabisi monster itu, apapun niatnya. Dia bilang mereka harus menghancurkannya sebelum terjadi hal buruk. Para tetua meminta Baran tenang, dan mengingatkan bahwa Lamia adalah monster berbahaya, sementara desa mereka nggak punya banyak prajurit. Mereka menyarankan Baran untuk memanggil bala bantuan dari ibu kota, dan Baran segera bersiap mengirim utusan. Di tempat lain kita melihat Dolan sedang mendengarkan percakapan itu secara diam-diam. Dia berpikir bahwa dia nggak menyangka ada perpecahan sebesar ini antara manusia dan monster. Tapi dia yakin kalau mereka akan memahami bahwa Selina nggak berbahaya begitu mereka bertemu dengannya. Di rapat itu, Maguru meminta semua orang untuk tenang. Dia bilang bahwa Lamia telah membawa persembahan untuk mereka, dan pasti ada alasan di balik itu. Dia meminta mereka untuk menunggu sebentar, dan Airi masuk ke ruangan sambil membawa sebuah alat.
Melihat alat itu, Maguru langsung menyatakan bahwa hasil ramalan akhirnya tiba. Kepala desa dengan antusias bertanya tentang hasilnya, dan Maguru memberitahu mereka bahwa kedatangan ular justru akan membawa keberuntungan bagi desa mereka. Dolan senang mendengar kabar itu. Dan pada sore harinya dia menemui Selina dengan pikiran bahwa sekarang mereka bisa melanjutkan ke tahap akhir dari rencana mereka. Dolan memberitahu Selina bahwa penduduk desa sekarang sudah mulai nggak terlalu waspada padanya. Dan semua itu berkat strategi persembahan yang dia lakukan. Tapi Selina memberikan semua pujian pada Dolan, karena dialah yang merencanakan semua itu. Dolan lalu mengatakan bahwa sekarang mereka hanya perlu menambahkan sentuhan terakhir, dan dia memberi instruksi kepada Selina tentang apa yang harus dilakukan. Adegan pun berpindah ke Baran yang sedang memimpin latihan luar ruangan untuk semua petarung tangguh di desa. Dia menjelaskan bahwa mereka harus siap menghadapi ancaman Lamia yang mengintai. Albert memperhatikan bahwa hampir semua tokoh penting di desa hadir, dan Dolan memberitahunya bahwa bersama-sama mereka adalah inti pertahanan desa. Dia berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang dia butuhkan untuk bagian akhir dari rencananya. Dia menunjuk bahwa Kapten Baran dan Wakil Kapten Marida juga hadir. Pendeta Leticia juga ada di sana, dan Dolan berpikir bahwa dia sangat penting untuk rencana ini, karena dia dianggap sebagai utusan Dewi. Jika mereka nggak hati-hati, Leticia mungkin akan menyatakan Selina sebagai monster jahat. Dolan kemudian berpikir bahwa sisanya tergantung pada Selina, dan kita bisa melihat kalau Lamia itu gugup. Dia mengingat kembali rencana yang Dolan beritahukan padanya, dan kita tahu bahwa Dolan sudah memberitahunya bahwa besok mereka akan berlatih di wilayah Piercing Bunny. Dolan akan sengaja masuk ke sarang monster. Setelah itu, dia akan memberi isyarat kepada Selina untuk datang menyelamatkannya. Ketika orang-orang melihat Selina menyelamatkan Dolan, mereka nggak akan menganggapnya sebagai monster jahat lagi. Baran mulai memberi instruksi untuk latihan hari ini, tapi sebelum sempat memulai, ada seorang prajurit yang berlari menghampiri. Dia bilang, "Itu di sini." Baran langsung berpikir kalau itu pasti Lamia, dan dia menyuruh anak buahnya bersiap-siap. Tapi Dolan bingung karena dia belum memberi tanda kepada Selina untuk muncul. Prajurit itu lalu menjelaskan bahwa itu bukan Lamia, dan kita melihat seekor beruang lapis baja yang ganas muncul. Baran bingung melihat beruang lapis baja di tepi hutan, dan dia segera memberi perintah kepada semua orang untuk mundur, karena monster ini bisa membunuh mereka dengan mudah. Saat mereka semua mundur, tiba-tiba putra Baran terjatuh. Beruang itu langsung menuju ke arahnya dan bersiap menyerang. Dolan berusaha menyelamatkan anak itu, tapi dia ragu apakah dia bisa sampai tepat waktu tanpa menggunakan kekuatan naganya. Lalu, Selina muncul dan melompat untuk menyelamatkan anak itu. Dia menahan serangan beruang itu. Semua orang terkejut melihat Lamia menyelamatkan anak tersebut. Selina menggunakan matanya yang terkutuk untuk memerintahkan beruang itu kembali ke hutan. Akhirnya, beruang itu pergi. Dan semua orang menyaksikan betapa Selina sebenarnya tidak berbahaya. Beruang itu perlahan mundur, dan semua orang terkejut melihatnya. Selina kemudian bertanya kepada anak itu apakah dia baik-baik saja. Dan dia lega mengetahui bahwa anak itu tidak terluka. Namun, Baran segera mengeluarkan palunya dan mengancam Selina untuk menjauh dari Toro dan Dolan. Toro langsung lari kembali ke pelukan ayahnya. Baran pun meminta Dolan untuk kembali juga. Tapi Dolan bilang dia akan kembali, asalkan Baran berjanji tidak akan melukai Lamia. Marida berpikir bahwa Lamia memang menyelamatkan Dolan dan Toro, tapi Baran tetap bersikeras bahwa Lamia adalah monster berbahaya. Dolan menjawab, "Aku nggak pernah diajarkan untuk membalas kebaikan dengan kebencian." Dan dia menolak untuk bergerak dari posisinya. Baran kemudian bertanya pada Lamia apakah dia yang telah meninggalkan persembahan di luar desa mereka baru-baru ini. Selina mengangguk, tapi dia tanpa sengaja salah bicara. Baran lalu bertanya kenapa dia melakukan itu, dan Selina memperkenalkan dirinya sambil memohon untuk diizinkan tinggal di desa mereka. Dia menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan desanya untuk melakukan perjalanan. Tapi ternyata perjalanan itu jauh lebih sepi dari yang dia bayangkan. Selina menjelaskan bahwa dia tidak meminta untuk tinggal selamanya, tapi dia berharap mereka bisa mentolerirnya untuk sementara waktu. Dia juga mengungkapkan bahwa ayahnya adalah manusia, jadi dia sama sekali tidak berniat untuk melukai mereka. Melihat ini, para prajurit mulai berpikir kalau Selina sebenarnya tidak menakutkan. Marida pun menegaskan bahwa ramalan Maguru kali ini memang benar. Kemudian,
Kita melihat Leticia berdiri terpesona. Ternyata dia sedang menerima wahyu dari Dewi Merau. Leticia memberitahu semua orang bahwa Dewi telah memberitahunya bahwa Lamia di depan mereka ini tidak jahat dan meminta agar mereka bisa hidup bersama dalam harmoni. Leticia kemudian mendekati Selina dan mengatakan bahwa dia tahu Selina telah menutup matanya selama ini agar mereka tidak takut padanya dan meminta Selina untuk membuka matanya. Selina membuka matanya, tapi sayangnya dia langsung pingsan karena luka yang dia terima sebelumnya. Lalu scene berpindah ke Selina yang terbungkus perban dan ditunjukkan rumah barunya di desa. Baran meminta Selina untuk memeriksa apakah semuanya sudah sesuai, karena Lamia dan manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Selina masuk ke dalam rumah dan melihat banyak bantal serta boneka empuk di atas tempat tidur. Dia memeluk salah satu boneka itu dan berpikir betapa lembutnya. Marida memberitahunya bahwa menambahkan bantal-bantal itu adalah ide Baran. Dan Selina mengucapkan terima kasih kepada mereka semua karena telah memberinya rumah yang begitu indah. Baran kemudian meminta maaf padanya karena sempat mengarahkan senjatanya kepadanya meskipun Selina telah menyelamatkan putranya. Namun, Selina meminta agar Baran melupakan hal itu. Airi lalu memberitahu Selina bahwa mereka tidak banyak tahu tentang Lamia. Jadi dia berharap Selina bisa mengajari mereka semua tentang dirinya. Selina pun meminta agar mereka mengajarinya tentang manusia juga. Dolan menyatakan bahwa sebaiknya mereka saling mengenal satu sama lain. Lalu mereka berdua saling memperkenalkan diri, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka berkenalan. Adegan kemudian beralih ke Dolan yang sedang tidur di malam hari. Dia menggunakan bentuk astral untuk memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Dalam wujud astralnya, dia terbang ke atas dan akhirnya sampai ke tanah para dewa. Di sana, dia terbang dalam bentuk seekor naga untuk menemui Myral, dan dia senang melihatnya. Dolan bilang sudah lama mereka tidak bertemu, dan saat dia memanggilnya sebagai Dewi, Myral berpikir Dolan sudah meninggal dengan cara manusia. Dia meminta Myral untuk tidak mengejeknya, dan Myral bertanya-tanya apakah dia datang karena masalah Lamia. Dolan mengiyakan, dan menjelaskan bahwa tanpa ramalan dari Myral segalanya mungkin akan kacau. Dia berterima kasih atas bantuannya, dan terkesan karena Myral menyadari kalau dia telah terlahir kembali sebagai manusia. Myral menjelaskan bahwa dia merasakan jiwanya di antara doa-doa yang dipanjatkan padanya, dan jiwanya berkilauan dengan kebahagiaan hidup. Itu mengejutkan Myral, karena dulu Dolan tampak bosan dengan hidupnya. Dolan pun tidak menyangkal hal itu, karena saat sang pahlawan memberi pukulan terakhir padanya, dia sama sekali tidak merasa menyesal. Dia mengatakan bahwa kelahirannya kembali sebagai manusia membuat pandangannya berubah, dan dia menyadari bahwa orang-orang di dunia ini tidak lagi sama seperti dulu. Dia bilang, orang-orang di permukaan hidup setiap hari seakan itu adalah hari terakhir mereka. Dan meskipun hidup mereka terasa singkat, mereka bersinar dengan sangat terang. Myral bilang kalau Dolan sendiri juga bersinar terang, dan dia merasakan kebahagiaan murni dalam hati dan jiwanya. Myral juga bilang hal yang sama berlaku untuk Selina, dan Dolan kembali berterima kasih atas semua yang sudah dilakukan Myral. Adegan lalu beralih ke Selina yang menerobos masuk ke rumah Dolan di pagi hari, membangunkannya. Dolan menyuruhnya untuk mengetuk pintu dulu sebelum masuk. Selina meminta maaf, tapi Dolan bilang tidak apa-apa. Dia pun menyadari kalau Dolan tampak bahagia. Dolan mengatakan kalau dia baru saja bermimpi bertemu teman lama, dan teman itu mengucapkan kata-kata yang baik padanya. Kemudian, Dolan bertanya kenapa Selina datang pagi-pagi begitu, dan Selina mengingatkan kalau mereka berjanji mau menanam kentang bersama Christina hari ini. Selina bilang dia bakal sedih kalau Christina tahu Dolan lupa janji itu. Lalu kita melihat Christina mendengarkan semua percakapan itu dari luar rumah, tapi dia nggak terlihat sedih. Adegan lalu berpindah ke kota Galoa, di mana seorang gadis mengantarkan surat ke kepala sekolah akademi di kota itu. Kepala sekolah menyuruh gadis itu menaruh surat-surat di tempat biasanya, dan salah satu peri yang bekerja di bawah komando kepala sekolah itu membawa surat tersebut kepadanya. Gadis itu meminta kepala sekolah untuk segera membaca suratnya, karena surat hari ini spesial. Kepala sekolah pun menyadari bahwa surat itu dari Christina, kebanggaan akademi mereka. Kepala sekolah yang bernama Olivia lalu membuka suratnya menggunakan sihir dan mulai membacanya. Dalam surat itu, Christina menyapa Olivia dan memberitahu bahwa sudah cukup lama sejak dia pindah ke desa Faran.
Christina juga menyebutkan bahwa desa ini menghadapi iklim yang keras dan ancaman terhadap keamanannya. Saat dia menjelaskan, kita melihat Christina sedang bertarung melawan wakil kapten penjaga, dan kerumunan orang tampak antusias menyaksikan mereka berlatih tanding. Mereka mengatakan kalau Marida belum serius, dan Christina setuju. Marida lalu memutuskan untuk bertarung dengan sungguh-sungguh, dan Christina pun bersemangat mendengarnya. Keduanya kemudian bertarung dengan serius, dan akhirnya Christina berhasil mengalahkan Marida. Christina memberikan tangannya untuk membantu Marida bangun, dan Marida berkomentar bahwa keahlian Christina dengan pedang sangat menakutkan. Christina juga memuji keahlian pedang Marida, mengatakan bahwa gerakannya indah, cepat, dan tajam. Mendengar itu, Marida jadi malu-malu. Balan lalu memuji mereka berdua atas pertarungan hebat yang baru saja terjadi. Marida kemudian mengundang Christina untuk makan siang bersama. Christina setuju untuk ikut, dan dalam suratnya kepada Olivia, dia menulis bahwa penduduk desa sangat ramah dan sudah menjadikannya bagian dari kehidupan mereka. Adegan kemudian beralih ke Christina yang sedang makan siang bersama Marida di sebuah kedai. Sementara para gadis desa menyajikan berbagai hidangan untuknya, bingung mana yang akan jadi favoritnya. Christina mengatakan bahwa dia suka semua makanan yang dibuat di desa ini, dan senyum hangatnya membuat para gadis tersipu malu. Christina bertanya apakah ada yang salah, dan mereka menjawab bahwa itu karena dia sangat cantik. Tak lama kemudian, Balan datang mengajak Christina untuk minum, tapi Albert memberitahunya agar menolak karena Balan adalah peminum berat, dan mereka tidak akan berhenti minum sampai pagi kalau sudah mulai. Balan membantah hal itu, namun yang lain menyuruhnya agar tidak menyeret Christina ke dalam kebiasaannya yang berlebihan. Christina ingin mengatakan sesuatu, tapi mereka tidak mendengarkannya. Balan lalu meminta maaf karena mungkin telah menyinggung perasaannya, dan dia pergi bersama teman-temannya untuk minum. Adegan berikutnya memperlihatkan Christina di rumah tamu desa pada malam hari. Dia merasa agak terasing dari penduduk desa. Dia mendengar suara orang di luar, lalu melihat Balan dan teman-temannya menuju rumah Balan. Larut malam kita melihat Christina sedang berlatih ilmu pedangnya, dan secara kebetulan Selina dan Dolan menemukannya. Melihat wajah Christina yang serius, Selina bertanya-tanya apakah ada yang salah, tapi Christina menolak untuk mengatakan apapun. Selina kemudian mengajaknya ke rumahnya, dan adegan pun beralih ke mereka bertiga di rumah Selina. Selina memperlihatkan seisi rumah, dan menunjuk tempat tidurnya sambil mengatakan bahwa kasurnya sangat nyaman dan sering membuatnya bermimpi indah. Christina bertanya-tanya apakah memang tempat tidur Selina seharusnya terlihat seperti itu, lalu Selina memintanya untuk mencoba tidur di sana, dan pasti akan mendapat mimpi yang manis juga. Christina sempat ragu, dan Dolan menyebutkan bahwa hanya karena kasur ini cocok untuk Selina, bukan berarti manusia juga akan merasa sama. Selina berpikir kalau dirinya mungkin terlalu memaksa, jadi dia minta maaf, tapi Christina akhirnya ikut berbaring di kasur. Dia juga mengecek bantalnya dan berkata bahwa memang ini nyaman sekali. Selina lalu memberitahu kalau semua ini adalah ide Balan, dan dia mengaku bahwa awalnya dia khawatir apakah para penduduk desa akan menerima dirinya atau tidak. Tapi semakin lama dia tinggal di desa ini, semakin dia suka tinggal di sini. Selina kemudian bercerita bahwa Balan sangat menyukai susu yang diproduksi oleh istrinya, Mie. Dan dia serta para penduduk desa sering berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa minum lebih banyak susu istrinya dalam sekali duduk. Christina berpikir kalau ini mungkin alasan kenapa semua orang menuju rumah Balan tadi malam. Dan Selina mulai bercerita tentang kebiasaan unik para penduduk desa lainnya. Dolan menambahkan bahwa semua orang di desa ini punya keanehan masing-masing. Lalu dia mengungkapkan bahwa Marida, meskipun seorang prajurit, diam-diam sangat menyukai makanan manis. Selina lalu bertanya pada Dolan kenapa dia hanya berdiri di sana, bukannya bergabung di tempat tidur bersama mereka. Dolan berusaha menolak ajakan itu, tapi Christina juga ikut memaksa, dan akhirnya mereka berdua menariknya ke kasur. Adegan kemudian beralih ke Dolan, dan beberapa anak laki-laki lainnya sedang minum susu Miyu di kedai, dan mereka semua menyukainya. Dolan lalu bertanya, apakah ada yang ingin menantangnya untuk melihat siapa yang bisa minum lebih banyak susu buatan istrinya, tapi tidak ada yang mau. Namun, Selina dan Christina masuk ke kedai, dan Balan bertanya apa yang membawa Christina ke sana. Christina menjawab bahwa dia datang untuk mencoba susu yang begitu dibanggakan oleh Balan.
Miu kemudian membawa segelas susu segar untuk Christina, dan Christina meminum seluruh isi gelas itu dalam satu tegukan. Christina merasa susunya enak banget, dan Balan mulai bertanya-tanya apakah dia peminum berat. Christina bilang dia memang minum lebih banyak dari rata-rata orang biasa. Balan kemudian menantang Christina untuk adu minum susu, dan Christina menerima tantangannya. Mereka berdua mulai minum, dan gelas demi gelas mereka habiskan. Semua orang yang ada di kedai terpana melihat seberapa banyak mereka bisa minum. Di akhir adu minum itu, Balan mulai merasa kenyang sebelum Christina, dan semua orang terkejut melihat dia hampir kalah. Meskipun begitu, Balan tetap memaksa dirinya untuk terus minum, hingga akhirnya dia tumbang setelah meneguk satu gelas lagi. Semua orang bersorak untuk Christina, dan sejak saat itu dia merasa semakin dekat dengan penduduk desa. Setelah itu, kita melihat Christina masih minum susu bersama Dolan dan Selina. Dan mereka bertanya apakah Christina baik-baik saja untuk minum lebih banyak lagi. Christina bilang dia baik-baik saja. Lalu Miu datang dan meminta Christina untuk mencicipi susu pertama dari putrinya, Mil. Miu bilang sebenarnya dia berharap suaminya yang mencoba duluan, tapi karena Balan sudah tak sanggup minum lagi, Christina setuju untuk mencicipinya. Setelah minum, Christina berkata kalau susunya enak sekali, rasanya lembut dan manis. Christina bahkan minta segelas lagi. Mendengar pujian itu, Mil memeluk Christina dengan bahagia. Olivia kemudian menyadari bahwa Christina menulis dalam suratnya bahwa dia semakin dekat dengan penduduk desa berkat Dolan dan Selina. Christina juga menambahkan bahwa desa Bern mulai menjadi tempat yang sangat berharga di hatinya. Gadis yang bersama Olivia tampak terkejut mendengar bahwa Christina telah berteman dengan Selina, dan dia berpikir bahwa hal ini memang sudah sewajarnya terjadi pada seseorang seperti Christina. Setelah itu, kita melihat Olivia menghadiri sebuah pesta mewah. Di sana, dia mendengar bahwa kabar tentang persahabatan Christina dan Selina sudah menyebar luas. Semua orang di pesta membicarakannya, dan beberapa dari mereka bahkan meragukan apakah manusia dan monster bisa benar-benar menjadi teman. Olivia berpikir bahwa berita memang cepat menyebar di kota ini. Seorang wanita bernama Kieran kemudian mendekati Olivia dan bertanya apakah dia bisa memberitahu lebih banyak tentang Selina. Olivia merasa heran, apa yang diinginkan seseorang seperti Kieran dengan Selina yang dianggap rendah. Mengingat Kieran adalah jenderal penyihir yang bekerja untuk pemerintah pusat. Kieran mengatakan bahwa dia hanya khawatir. Dia menyebutkan bahwa meskipun Selina sendirian, ancaman yang dia bawa tidak bisa diabaikan begitu saja. Kieran juga menegaskan bahwa manusia tidak seharusnya hidup bersama dengan monster berbahaya seperti Selina, apalagi mereka belum menyelesaikan kasus hilangnya beberapa orang baru-baru ini. Kieran mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar berita buruk lagi selain yang sudah ada. Dan Olivia menjawab bahwa memang insiden-insiden tersebut sangat mengkhawatirkan, tapi Lamia ini dikatakan baik hati dan lembut. Bahkan sebuah ramalan dari Dewi Myral menyuruh orang-orang untuk hidup bersama dengannya. Namun Kieran tetap bersikeras bahwa mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, dan dia meminta agar Lamia segera dipanggil ke kota Galoa. Dia kemudian bertanya di bawah yurisdiksi siapa desa Faran berada. Seorang pria tua muncul dan mengatakan bahwa desa itu berada di bawah yurisdiksinya. Dia juga menyebutkan bahwa mereka harus bergerak cepat, dan dia berencana mengirim seorang utusan segera. Sementara itu di desa Faran, kita melihat Selina, Dolan, dan Christina sedang menanam kentang bersama. Setelah Selina selesai, Dolan memperhatikan bahwa Selina menanam kentang dengan sangat hati-hati, tetapi jaraknya tidak rata. Di sisi lain, Christina menggali lubang untuk kentang dengan menggunakan tangan kosong, dan dia bertanya-tanya bagaimana hasil pekerjaannya, namun Dolan tidak bisa berkata-kata melihatnya. Tiba-tiba seorang penjaga datang dan meminta ketiganya untuk segera pergi ke gerbang desa. Mereka semua berlari menuju gerbang, dan kepala desa segera memisahkan Christina dari Dolan dan Selina. Sementara beberapa prajurit mengelilingi Dolan dan Selina. Pria tua dari sebelumnya yang ternyata adalah Gouda, komisioner perbatasan utara, memperkenalkan dirinya. Dia langsung bertanya kepada Dolan apakah dia yang membawa Lamia itu ke desa ini. Dolan mengakui bahwa itu benar, dan pendeta wanita yang bersama Gouda menegaskan kembali bahwa ramalan dari Dewi Myral sudah membuktikan bahwa Lamia ini bukanlah makhluk jahat. Gouda mengatakan bahwa dia tidak meragukan penilaian yang diberikan oleh Dewi, tetapi sebagai pengawas wilayah ini,
Dia bertanggung jawab untuk menghilangkan ancaman apapun dengan cepat dan tegas. Dolan merasa lega karena mereka tidak mengirim pasukan untuk membasmi Lamia. Tapi dia masih bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan mereka. Guda menjelaskan bahwa mereka akan membawa Selina ke pemerintahan pusat untuk memastikan bahwa dia benar-benar aman tinggal bersama manusia. Dolan bertanya-tanya mengapa ini perlu dilakukan jika Guda tidak meragukan penilaian Dewi. Guda kemudian menjelaskan bahwa meskipun Dewi Myral telah memberikan izin, jika Selina ingin tinggal di desa ini, dia tetap harus menyelesaikan prosedur yang dianggap perlu oleh hukum kerajaan. Dia berharap Selina bisa mengerti hal ini, dan Selina pun paham. Dolan kemudian bertanya apakah dia bisa menemani Selina, karena dialah yang membawanya ke desa ini. Guda mengizinkan permintaan itu, karena dia tidak ingin Selina berulah di tengah jalan, dan memaksa mereka untuk mengambil tindakan yang tidak diinginkan. Mereka semua lalu berangkat dari desa, dan Christina mulai khawatir tentang keadaan mereka. Dia memutuskan untuk berbicara dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah memiliki pengaruh yang cukup besar di pemerintahan pusat. Dia menggunakan sihir angin untuk meningkatkan kecepatannya dan menuju ke Galoa. Selanjutnya kita melihat Dolan dan Selina sedang naik kereta malam hari. Dolan berpikir ini pasti adalah perjalanan kereta panjang pertama bagi Selina. Dia bertanya apakah Selina baik-baik saja, dan Selina menjawab bahwa dia baik-baik saja. Selina kemudian menyadari bahwa Dolan pasti kedinginan. Jadi dia menawarkan untuk berbagi selimut dengannya, dan mereka berdua menggunakannya bersama. Dolan lalu memberitahunya untuk tidak khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja, dan prosedur ini tidak akan memakan waktu lama. Dia menghiburnya dengan memeluknya, dan dia menyatakan bahwa dia hanya mengikuti cara ibunya menghibur, seperti yang dilakukan ibunya ketika Dolan merasa cemas. Dolan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan Selina merasa senang mendengarnya meski ada air mata di matanya. Kemudian kita melihat Christina di kantor Olivia, dan dia menyatakan bahwa dia ingin membahas sesuatu tentang desa Bern. Olivia segera menyadari bahwa ini berhubungan dengan Lamia, dan dia menggunakan peri-perinya untuk membuatkan teh untuk Christina. Dia pertama-tama memberitahu Christina bahwa Selina tidak akan dibunuh karena dia sudah mendapat berkah dari Dewi Myral. Dia juga menjelaskan bahwa bukan komisioner Guda yang memutuskan untuk membawa Selina, melainkan Kieran, sang penyihir. Christina bertanya-tanya kenapa, dan Olivia menjelaskan bahwa Kieran menganggap Selina sebagai ancaman, dan dia berpikir bahwa Selina mungkin terlibat dalam kasus hilangnya beberapa wanita baru-baru ini. Christina tahu bahwa Selina tidak akan pernah melakukan hal itu, dan Olivia menyebutkan bahwa dia juga sadar bahwa tidak mungkin Selina melakukan hal tersebut sambil tinggal di desa Bern. Tapi, karena Kieran mengatakan begitu, kecurigaan bisa jatuh pada Selina. Christina tidak bisa percaya dengan hal ini. Sementara itu, kereta yang membawa Selina dan Dolan berhenti, dan seorang prajurit memberitahu mereka bahwa komisioner Guda memanggil Selina. Beberapa saat kemudian, diam-diam, Dolan dan Selina ngobrol sama seorang cowok yang bajunya mirip jamur. Apapun yang si jamur berjalan ini bilang, bikin dua pahlawan kita kaget setengah mati. Terus, kita lihat Christina, yang kacamatanya aneh banget karena bagian pentingnya hilang, lagi bahas soal penculikan Selina dan Kieran, penyihir yang bawa dia ke kota dengan alasan mencurigakan. Christina marah banget karena ketidakadilan ini. Tapi dekan, meskipun posisinya tinggi, belum bisa bertindak dulu, takut nyalahin wewenang. Dan seakan masalah belum cukup, Olivia ngomongin kekhawatirannya soal hal lain lagi. Di tempat lain, Dolan dan Selina dibawa ketemu Kieran, yang lagi berdiri dengan gaya andalannya. Si penyihir kaget karena nggak sadar kalau ada si pahlawan kita di sana, dan dia sambut mereka di kota Galois. Kieran nyuruh si pria jamur buat balik dan selesain laporan sebelum ngajak Dolan dan Selina makan malam. Makanannya kelihatan rapi banget dan Selina girang lihat makanan yang enak-enak. Tapi Dolan nggak gampang tergoda, langsung to the point. Kieran bikin mereka kaget waktu dia bilang kalau urusan berkas soal Selina tinggal di desa bakal diberesin pagi-pagi besok. Tapi untuk sekarang, mereka mending nikmatin makan malam dulu. Sikap ramah si penyihir cukup bikin Selina tenang. Soalnya dia sempat takut bakal dibunuh karena dia manusia ular. Kieran meyakinkan kalau meski dulu dia sempat curiga Selina pakai kemampuan mata jahatnya buat ngendaliin warga desa, setelah ketemu langsung, nggak mungkin Selina jahat begitu. Dia pastikan ke mereka berdua kalau nggak ada yang perlu dikhawatirkan.
Tapi musik seram di latar belakang kayak bilang lain. Balik lagi ke kantor dekan, ternyata si Jamur sudah sampai dan musik seramnya sendiri ikut main di latar. Christina kaget lihat kedatangannya yang tiba-tiba, tapi gubernur masuk dengan tenang dan langsung bilang kalau dia harus bicara sama dekan sekarang juga. Kembali ke acara makan malam, Kieran tanya apakah mereka suka sama wine-nya dan ternyata lumayan enak. Dolan mulai agak tipsy, tapi rasanya aneh dan si penyihir nyuruh dia ke dapur. Kieran sempat mengagumi kecantikan Selina. Rambut emasnya, mata biru cerahnya, sisik-sisiknya yang berkilauan, Selina memang sangat unik. Tapi akhirnya, Kieran buka kedoknya dengan memperlihatkan mata satunya dan niat jahatnya. Dia dengan senyum jahat bilang kalau dia nggak sabar buat makan setiap bagian dari tubuh si Lamia. Ternyata Kieran pakai obat bius yang biasa dipakai buat menenangkan kuda, dicampurin ke minuman mereka, dan dua pahlawan kita pun jatuh pingsan. Di perpustakaan, gubernur awalnya ragu buat ngasih tahu sesuatu. Tapi akhirnya dia mutusin buat melanggar NDA yang Kieran paksa dia tanda tangani. Dia mulai ngomongin soal serangkaian kasus hilang baru-baru ini yang meresahkan kota. Banyak cewek muda yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Christina sudah pernah dengar soal ini, dan dia tahu kalau sampai sekarang nggak ada satupun dari mereka yang berhasil ditemukan. Gadis yang gak sabaran dan kasar itu langsung nanya ke si Jamur apa hubungannya semua ini sama Celina. Kuda cerita kalau ada penyihir kuno di kota yang katanya umurnya sudah lebih dari 300 tahun. Christina langsung mikir kalau itu dekan, tapi dia langsung dikoreksi dengan marah. Ternyata penyihir ini manusia, tapi nggak mungkin ada manusia yang bisa hidup selama itu tanpa pakai sihir terlarang. Guda curiga kalau rumor tentang penyihir kuno yang mencuri masa muda dari para wanita yang diculik ini lebih dari sekadar omongan kosong. Dan sekarang ada kabar kalau penyihir ini mulai tertarik sama seorang Lamia tertentu. Mereka bertiga langsung mutusin buat pergi ke rumah Kieran dan menghentikan kegilaan ini. Balik lagi ke Freak Off, kita tahu dan udah nggak kaget kalau Kieran punya ruang bawah tanah rahasia di bawah rumahnya. Celina terbaring di atas meja, siap buat dibedah demi jadi hidangan mewah. Kieran berdiri di atasnya, mulutnya udah hampir meneteskan air liur karena membayangkan energi kehidupan yang bakal dia ambil dari si Lamia malam. Sambil ngambil pisau bedah, Kieran mikir buat ngupas sedikit kulitnya dulu, dan baru nentuin bakal diapain sisanya nanti. Untungnya Dolan berhasil ngeluarin efek ketamin dari tubuhnya dan bangun. Meskipun sebelumnya dia diikat erat, dia dengan mudah merobek tali-tali itu dan memperingatkan Kieran supaya nggak berani-berani sentuh Celina. Dolan melihat Kieran sedang mencoret-coret di lantai. Tapi dia langsung ngeri saat sadar kalau gambar-gambar kecil itu dibuat dari darah. Ternyata, Kieran udah lama melakukan ini. Kieran juga cepat menyadari kalau Dolan gak sederhana manusia biasa seperti kelihatannya. Dolan menuntut jawaban, bertanya berapa banyak orang yang sudah dibunuh oleh si penyihir, tapi Kieran gak merasa bersalah sama sekali. Dia malah mengaku kalau dia udah berhenti menghitung sejak korban yang kestapus. Selama ratusan tahun, Kieran bereksperimen dengan kehidupan, mengambil bagian-bagian dari korbannya untuk memperbarui dirinya dan mempertahankan kecantikannya. Kaki, tangan, bahkan kulitnya, semua diambil dari gadis-gadis dari berbagai ras. Dia cukup sukses memasang ulang dirinya, sampai-sampai nggak kelihatan udah lebih dari 100 tahun. Tapi Kieran masih belum puas. Dia berencana pakai Selina buat memperbarui kecantikannya lebih jauh lagi. Dolan berpikir kalau sihir yang dipakai Kieran ini seharusnya dilarang. Tapi Kieran malah ngasih tahu kalau penelitiannya diakui oleh banyak pihak. Pihak-pihak yang sangat berkuasa. Dolan menyebut Kieran sebagai monster, dan Selina setuju. Kieran kaget, soalnya dia udah pakai obat penenang paling kuat yang dia punya buat ngebius mereka. Kalau Dolan masih bisa bertahan, itu satu hal. Tapi dia heran kenapa si Lamia juga sekarang bisa melawan efek obatnya. Selina nggak habis pikir, gimana Kieran bisa sekejam itu sampai menghancurkan hidup dan harapan gadis-gadis muda yang datang sebelum dia. Tapi Kieran cuma menjawab kalau hidup mereka nggak ada artinya. Cuma bakal terus hidup miskin dan dilupakan orang. Menurutnya dia malah ngasih tujuan hidup yang lebih berharga buat mereka. Selina bilang kalau Guda memang benar soal Kieran, dan nada suara Kieran langsung berubah. Dia bingung kenapa gubernur ngomongin dirinya. Ternyata salah satu masalah jadi penjahat adalah kecenderungan mereka buat monolog.
Dolan mengungkapkan kalau dia diam-diam menyembunyikan alat kecil di antara pipinya. Itu alat pemancar yang bisa mengirim suara mereka ke jarak jauh. Jadi begitulah cara Gouda tahu tentang rencana jahat Kieran sejak awal. Saat itu juga, ksatria kita datang menyelamatkan Hari, ditemani tim SWAT kerajaan. Mereka mengungkapkan kalau semua ini adalah operasi penyamaran dari awal. Gouda sudah bekerja sama dengan dekan untuk menangkap Kieran dengan tangan besi. Waktu Kieran nyuruh Gouda buat balik dan ngurus dokumen, ternyata tujuannya buat memalsukan laporan supaya Selina bisa dijebak dalam sebuah kejahatan. Rencananya biar kelihatan kalau Kieran harus membunuh Selina karena dia melawan saat ditangkap. Pahlawan kita nggak ngerti kenapa ada orang yang bisa setega itu. Tapi menurut Kieran, orang yang diberkati nggak akan pernah bisa mengerti mereka yang terkutuk. Sejak kecil, Kieran udah berjuang dengan penampilannya. Dia sadar kalau dia kelihatan seperti gargoyle yang buruk rupa. Tapi bukannya mencoba menerima diri sendiri atau beli skincare, dia malah mulai menghabisi para gadis buat mencuri kecantikan mereka. Kieran jadi gila, sampai-sampai dia melakukan hal-hal keji demi mengejar kecantikan. Gak masalah buat dia, mau itu ngambil kulit dari elf, kaki dari gadis beast, atau tangan dari Arashni. Gak ada yang terlalu ekstrem dalam usahanya mencari kesempurnaan. Saat melihat sekeliling ruangan, terlihat beberapa binatang yang sudah diambil bagiannya. Semuanya terendam dalam galon-galon minyak bayi. 300 tahun lebih membedah dan mencincang, sudah banyak mengubah penyihir itu. Kieran akhirnya menunjukkan seberapa banyak dia telah berkembang selama ini. Kulitnya mulai robek dan terkoyak, tubuhnya berubah jadi makhluk mengerikan, lalu menerjang ke arah Selina. Dolan memperhatikan kalau Kieran sepertinya sudah menggabungkan semua korbannya menjadi satu. Sebuah sihir yang begitu terlarang, sampai-sampai hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sudah membuat perjanjian dengan iblis. Kieran mulai melepaskan wujud mengerikannya kepada para penjaga. Dia masih merasa dirinya cantik, jadi dia bertanya ke para penjaga apakah mereka mau beberapa foto kaki. Untungnya, Selina menggunakan kemampuan mata jahatnya untuk menghentikan Kieran. Dan para prajurit pun sadar kalau mungkin ini saatnya menyerahkan semuanya ke para pahlawan sejati. Pertarungan pun berlanjut ketika Kieran berhasil melepaskan diri dari tatapan Selina dan mulai menyerang. Christina langsung melawan balik, memanggil pedangnya, Espalda, dan menebas jari-jari sosis Kieran. Si Jamurda berharap bisa secantik penyihir itu suatu hari nanti. Tapi Olivia mengingatkan kalau ini bukan waktunya buat terpesona. Kieran mengeluarkan sihir jahatnya, tapi Christina berhasil menahannya cukup lama buat Dolan menyelesaikan koretan sihirnya sendiri. Kali ini, tanpa darah. Sebelum meluncurkan serangan pamungkasnya, Dolan bertanya satu pertanyaan yang menyentuh hati si penyihir. Apakah dia bahagia? Jawaban Kieran yang dipenuhi omelan tentang kesempurnaan dan kekuatannya yang luar biasa cukup untuk menjawab semuanya. Dolan pun mendapat sedikit perkembangan karakter. Dia nggak lagi takut sama yang bangkit dan dia mulai menyindir si penyihir. Dia menegaskan kalau Kieran sudah mencuri mimpi banyak orang dan tangan berlumuran darah seperti miliknya nggak akan pernah bisa mendapatkan kecantikan sejati. Lalu, Dolan melepaskan sihir serangan super kuat yang disebut Celestial Javelin, dan itu benar-benar menghancurkan monster tersebut untuk selamanya. Para gadis terkesan sama Dolan. Tapi dia malah berpose dengan gaya pahlawan yang paling biasa aja. Dengan semua kejadian traumatis itu berakhir, Dolan dan Selina kembali ke kehidupan biasa di kota. Selina mencoba belajar dengan bimbingan Dolan, tapi baca buku bikin otaknya pusing banget. Dolan mendukung Selina dengan bilang bahwa dia nggak akan bodoh selamanya. Dia bakal bisa baca dan nulis dalam bahasa negara ini, dan dia nggak sabar nunggu apa yang bakal Selina buat. Christina bergabung dengan mereka untuk minum teh dan terkesan sama kemajuan Selina. Olivia dan Portobello lalu datang dan mereka mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan karena sudah membantu mengakhiri kejahatan Kieran. Dolan memuji Olivia karena sudah memberikan mereka antidot untuk racun Kieran. Soalnya nggak ada yang tahu seberapa banyak minyak bayi yang bakal digunakan Kieran kalau mereka tetap tidak sadarkan diri. Gouda kemudian memberikan beberapa dokumen. Salah satunya adalah izin yang membolehkan Selina untuk berjalan atau merayap di kota sesuka hati. Yang lainnya adalah formulir pendaftaran yang memungkinkan dia untuk hidup tenang dan menjalani impian yang sudah dia idam-idamkan.
Ini sudah lama dinanti dan Selina tidak bisa lebih bahagia. Dia juga menambahkan betapa baiknya Guda sekarang dan bagaimana menghilangkan topi membuatnya terlihat jauh lebih keren. Dean kemudian mengumumkan bahwa ada seseorang yang menunggu untuk bertemu mereka. Mereka diperkenalkan kepada Denzel. Zai Sui Alek, anak dari nenek Mughal. Dia udah ngikutin berita di desa lewat surat-surat dari ibunya, dan sekarang dia senang banget akhirnya bisa ketemu sama cewek Lamia yang sering dia dengar. Dia ngucapin selamat atas keberhasilan mereka, dan nawarin buat bawa mereka berkeliling Galois. Jadi si Denzel ini pengen pamer kotanya yang biasa-biasa aja, tapi semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Orang-orang di sana belum pernah lihat Lamia sebelumnya, jadi mereka langsung takut. Tapi, Selina itu udah jago banget dalam mengatasi perasaannya. Dia tersenyum lebar dan bilang kalau dia mau beli beberapa oleh-oleh sebelum mereka pergi. Saat hari mulai gelap dan para pahlawan kita bersiap untuk berangkat, Denzel sama Olivia mendekati Dolan dan nawarin dia untuk masuk ke Akademi Sihir. Mereka pikir kekuatannya terlalu hebat untuk diabaikan. Kalau dia belajar bareng mereka, dia bisa ngembangin pikiran dan jiwanya. Ini bakal membantu dia untuk melindungi rumah dan orang-orang yang dia sayang. Dolan bilang dia akan pikir-pikir dulu, tapi Selina jelas banget kelihatan sedih dengan itu. Saat mereka berkendara pergi, Dolan benar-benar terpesona. Si Jamur berusaha semaksimal mungkin buat meyakinkan Dolan, tapi pada akhirnya, Dolan tahu apa yang dia mau, dan hidup tenang di desa adalah segalanya baginya. Christina penasaran, apa sih yang bikin Dolan begitu terpesona sama Bern? Dolan menjawab bahwa dia merasa masih ada urusan yang belum selesai di Bern yang gak bisa dia tinggalkan. Setelah melihat semua yang ditawarkan kota besar, Dolan nanya pendapatnya tentang sekolah sihir, dan Christina setuju dengan Denzel bahwa akademi itu punya banyak hal yang bisa ditawarkan untuk orang sepertinya. Ini bikin Dolan berpikir keras tentang langkah yang tepat, tapi Selina terlihat kurang bersemangat tentang si naga reinkarnasi kesayangannya yang mau pergi terlalu cepat. Sementara itu, di suatu tempat di hutan, ada seorang elf yang gak curiga lagi ngintip sebuah tentara yang kayaknya adalah semut-semut raksasa yang mengalir ke area itu. Dari portal berkilau tempat mereka keluar, ada 4 sosok misterius yang muncul. Segera setelah itu, Dolan dan Christina mulai bantu-bantu melatih anak-anak desa. Sementara Celina dan Balan nonton dari pinggir. Tiba-tiba, Celina jadi kepikiran tentang tawaran yang Dolan dapat untuk masuk akademi, dan dia mulai khawatir kalau Dolan bakal ninggalin dia dan pergi jauh. Pas dia lagi asik melamun, anak-anak desa mulai main-main sama ekornya, dan dia pun ngejar mereka sambil bercanda. Dolan berpikir kalau sekarang Selina udah jadi bagian penting dari desa, dan dia berharap semuanya terus berjalan seperti ini. Pas Dolan lagi mikir, Christina yang udah kelelahan mendekat dan minta izin buat jelajah hutan bareng dia. Christina jelasin kalau di dalam hutan ada banyak monster yang kuat dan berbahaya, dan dia pengen ngetes kemampuannya lawan mereka. Dolan ngasih tahu kalau nggak ada alasan yang jelas, lebih baik dia nggak masuk hutan. Tapi Christina bilang kalau salah satu warga desa cerita kalau dia nggak bisa lagi bawa babinya buat makan di hutan gara-gara monster-monster itu. Christina bilang dia mau jadi bodyguardnya babi-babi itu. Soalnya udah seharusnya dia bantu warga desa sebisa mungkin. Dolan cuma bisa ngelus dada sambil mikir, kok ya Christina sampai segitunya pengen banget masuk hutan, sampai-sampai rela jadi bodyguard buat babi. Tapi ya sudah, akhirnya dia ikut juga. Gak lama kemudian, segerombolan babi mulai masuk ke hutan, dijaga sama Dolan, Christina, Balan, dan beberapa ksatria. Anyway, Selina ngeliatin para ksatria yang pakai baju zirah berat, dan Dolan ngejelasin kalau belakangan ini ada penampakan monster-monster aneh di hutan. Jadi mereka harus ekstra hati-hati. Akhirnya mereka sampai di tempat ngasih makan babi. Dolan dan para cewek duduk jaga babi-babi, sementara Balan mimpin timnya buat patroli di sekitaran. Tiba-tiba, salah satu babi nyelonong masuk ke semak-semak, dan ksatria yang badannya paling gempal buru-buru ngejar buat ngembaliin babinya. Tapi belum sampai dia meraih babinya, si babi udah dilempar keluar dari semak-semak, ditendang sama harimau bilah yang super kuat. Ksatria gempal itu langsung kaget banget, sampai-sampai pipis di celana ketemu monster segede gaban itu. Monster harimau yang kelihatan ganas ini kayaknya ngira si ksatria juga babi, jadi langsung aja dia nyerang. Untungnya, Balan cepet-cepet nyamperin dan menghajar kepala si harimau pakai palu besarnya. Setelah itu, Balan ngasih peringatan ke si ksatria buat lebih waspada sama sekitar. Ironisnya,
Dia sendiri nggak sadar ada semut hitam raksasa yang merayap pelan-pelan di belakangnya. Monster semut raksasa itu langsung menyerang Balan, dan ternyata monster ini terlalu kuat buat dia. Dolan dan para cewek dengar teriakannya Balan, dan mereka langsung lari ke arahnya. Tapi begitu sampai, mereka cuma bisa lihat kalau Balan udah kalah sama semut raksasa itu. Tanpa nunggu lama, si semut langsung lompat ke arah Dolan, tapi Dolan berhasil nembak dia pakai bola energi. Christina yang kaget banget langsung tanya, "Itu monster apaan?" Dolan bilang kalau itu bukan monster biasa, tapi iblis dari dunia bawah. Iblis ini cuma prajurit rendah aja, tapi tetap aja terlalu kuat buat prajurit biasa. Christina bingung, "Kok kamu tahu banyak banget soal iblis?" Dolan jawab santai, "Aku baca di buku-bukunya si nenek tua." Habis itu, Dolan bilang ke Christina kalau dia bakal ngunci gerakan si iblis dan minta Christina buat nyerang pas dia udah ngasih sinyal. Christina setuju, langsung siap-siap maju. Sementara Dolan nembak si semut iblis pakai tembakan sihir buat bikin dia lemah. Christina gak buang waktu dan langsung nebas kepala si iblis semut. Meski udah berhasil, Christina masih gak percaya kalau dia baru aja ngelawan iblis. Setelah itu, Dolan minta Christina buat nggak cerita soal iblis itu ke warga desa biar gak bikin panik. Mereka akhirnya balik ke desa dan pas malam tiba, semua warga kumpul di rumah kepala desa. Dolan balik dari rumahnya, Balan abis ngecek keadaannya dan kasih kabar ke semua orang kalau Balan masih belum sadar, tapi nyawanya udah dalam bahaya lagi. Sementara warga desa mulai ribut ngomongin monster misterius yang sampai bisa ngalahin kapten prajurit desa. Nenek tua tiba-tiba datang bawa kabar baik. Katanya Balan udah mulai sadar dan harusnya segera pulih. Tapi, si nenek juga bisa ngerasain kalau Balan itu diserang sama monster yang bahkan lebih kuat dari harimau bilah. Dolan langsung bilang kalau ada yang gak beres di hutan, dan dia menawarkan diri buat cari tahu soal itu. Tapi si nenek nyaranin buat tetap hidup berdampingan dengan alam, gak peduli apapun yang terjadi. Dia berusaha yakinin Dolan kalau monster yang nyerang Balan itu cuma bagian dari alam, dan mungkin dia cuma nyerang karena mereka menginjak wilayahnya. Dolan gak langsung setuju, dia bilang kalau mereka tetap harus nyelidiki masalah ini biar gak jadi tambah serius di masa depan. Akhirnya si nenek setuju buat ngelepas Dolan ke hutan. Tapi dengan satu syarat, dia harus bawa teman buat jaga-jaga. Christina langsung semangat banget buat jadi partner Dolan, tapi kepala desa langsung nolak. Dia bilang mereka nggak bisa ambil risiko sama nyawa Christina, karena bakal susah banget jelasin ke kepala akademi yang udah menitipin Christina ke desa mereka. Sementara itu, Celina yang udah nunggu kesempatan ini langsung berdiri dan bilang kalau dia aja yang bakal ikut Dolan. Dolan gak bisa nolak setelah lihat tatapan penuh tekad di mata Celina. Besoknya, Dolan dan Celina udah siap-siap bawa barang-barang mereka dan berangkat ke hutan. Tapi belum lama mereka sampai, tiba-tiba Christina udah nunggu di sana duluan. Ternyata dia gak betah cuma duduk diam aja. Dolan heran dan langsung tanya, "Kenapa kamu di sini? Kepala desa kan gak kasih izin." Christina cuma senyum dan bilang kalau dia suka desa ini, jadi dia juga pengen jagain desa dari ancaman apapun. Baru aja mereka mulai jalan, tiba-tiba mereka ketemu sama gerombolan monster laba-laba raksasa. Setelah sukses ngalahin laba-laba itu, muncul lagi monster lain. Christina udah siap tempur lagi, tapi kali ini Celina malah nyelesain masalahnya tanpa kekerasan, cuma dengan ngasih apel ke monyet bertanduk itu. Christina kaget, dalam hati dia mikir, dari mana Celina dapet aura kayak pawang Dede Inon nih? Tapi pas dia ngeliat Dolan, anak-anak monyetnya udah manjat di badannya, kayak Dolan itu pohon favorit mereka. Akhirnya mereka mutusin buat istirahat makan siang, dan berbagi makanan sama keluarga monyet itu. Christina tanya ke Celina, "Kamu gak takut sama monster?" Celina senyum dan ngingetin Christina kalau dia sendiri juga monster. Lalu dia ngasih ide ke Christina buat coba kasih makan ke anak-anak monyet itu. Dan lama-lama Christina mulai ngerasa kalau mereka imut juga. Sementara itu, Dolan mikir, kayaknya baik monyet-monyet ini maupun laba-laba yang mereka lawan tadi terpaksa keluar dari wilayahnya gara-gara ada monster kuat yang ngusir mereka. Pas mereka lagi makan, Dolan masih mikirin monster yang bikin huru-hara di hutan ini. Tiba-tiba Celina nyeletuk. Christina tetap kelihatan anggun meskipun cuma makan roti biasa. Dolan setuju, sambil bilang kalau Christina itu memang elegan dan penuh pesona, yang bikin Christina langsung merah karena malu. Celina langsung merasa insecure dan buru-buru nanya rahasia Christina biar bisa jadi mempesona juga buat cari suami idaman. Dolan ketawa kecil dan bilang ke Celina kalau dia nggak perlu ngelakuin apa-apa yang khusus, soalnya dia udah mempesona dari sananya. Celina jadi malu banget.
Mukanya langsung merah merona juga sambil ngebayangin kalau Dolan sebenarnya mau ngajak dia nikah. Dia langsung larut dalam imajinasinya, berkhayal hidup bahagia sebagai istri Dolan. Tapi di saat yang sama, Christina dan Dolan tiba-tiba ngerasain kehadiran iblis di sekitar mereka. Tiba-tiba, ada bola yang dilempar ke arah mereka, dan ternyata di dalamnya ada peri yang pingsan. Baru aja mereka lega, tiba-tiba muncul lagi semut iblis lainnya. Dolan langsung maju buat ngelawan sambil ngasih instruksi ke Celina buat bawa monster-monster kecil ke tempat yang aman. Christina nggak tinggal diam, dia maju buat bantu Dolan, dan bareng-bareng mereka berhasil ngalahin semut iblis itu. Tapi Dolan bisa ngerasain kalau bakal ada lebih banyak lagi yang datang. Benar aja, semut-semut iblis mulai muncul di sekitar mereka, dan 2 ekor langsung lari ke arah Celina. Dolan buru-buru nembakin mereka pakai panah energi buat ngusir 2 iblis itu. Dan Christina langsung maju buat ngelawan sisanya di arah itu. Tapi, tiba-tiba ada lagi semut iblis yang ngebut ke arah Dolan. Dan di detik terakhir, temannya yang lagi sembunyi di belakang semut itu tiba-tiba loncat ke depan. Dolan dengan sigap nusuk semut yang di tanah, lalu buat semut yang lagi di udara, dia ngerubah tangannya jadi tangan naga dan ngehancurin monster itu. Di sisi lain, Christina berhasil ngalahin semut iblis yang dia lawan, tapi tiba-tiba ada satu lagi yang nyerang dari belakang. Christina bahkan gak sempet buat bereaksi, tapi untungnya Celina langsung pakai sihir buat ngalahin si iblis itu. Setelah itu, mereka membangunkan peri itu dan nanya apa dia baik-baik aja. Peri itu berterima kasih karena udah nyelamatin dia, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Marl. Dia bilang kalau semut-semut iblis tadi ngejar dia, dan Dolan langsung nyeh kalau pasti ada yang lebih tinggi kedudukannya yang nyuruh mereka buat ngejar Marl. Marl ngasih tahu Dolan dan para cewek kalau dia butuh bantuan mereka, karena semua orang dalam bahaya besar. Baru aja dia ngomong begitu, mereka semua bisa ngerasain kalau mereka dikelilingi, tapi bukan sama iblis. Christina refleks mau ngeluarin pedangnya, tapi Dolan buru-buru nahan dia. Dia nggak ngerasain ada niat jahat dari makhluk-makhluk yang mengelilingi mereka, malah mereka kayak lebih hati-hati dan waspada. Dolan pun naruh pedangnya ke tanah, dan Christina mengikuti. Tiba-tiba satu persatu elf hutan muncul dari balik semak-semak. Pemimpin mereka loncat ke depan dan ngasih tahu Marl kalau dia datang buat nyelamatin dia. Pada saat itu, pemimpin elf bernama Gio dengerin waktu Marl cerita bahwa mereka nggak perlu takut, karena manusia udah nolong dia. Sementara Dolan juga nenangin grupnya, karena elf biasanya nggak jahat. Pas Gio deketin mereka, dia cuma ngucapin terima kasih. Soalnya kalau bukan karena mereka, Marl bisa aja kena bahaya serius. Tapi di sisi lain, hutan ini adalah wilayah mereka. Dan sekarang Gio pengen tahu kenapa mereka masuk tanpa izin. Jadi Dolan, abis ngenalin diri sesuai etika, cerita kalau ada monster aneh muncul di desanya. Dan karena mereka datang dari arah sini, mereka cuma masuk hutan buat nyelidikin sedikit dan lindungin orang-orang dari serangan berikutnya. Dolan juga minta maaf karena nggak minta izin dulu sama pemimpin elf. Gio, dengar cerita itu gak bisa nyalahin dia karena alasannya emang bagus buat masuk. Tapi dia juga bilang ke manusia kalau belakangan ini hutan jadi berbahaya, bahkan buat mereka sendiri. Jadi, sebenarnya hutan ini bahaya banget sekarang. Dolan bilang dia tahu soal prajurit iblis yang muncul baru-baru ini. Tapi kalimat ini bikin elf jadi terganggu, karena mereka bukan muncul begitu aja, tapi mereka ada di sini buat perang lawan semua elf demi wilayah. Dan pas dia mau pergi, Christina tanpa sengaja menghalanginya, karena nggak mau ninggalin para elf untuk lawan para iblis. Tapi karena caranya nggak baik, Celina menghentikannya biar nggak ada masalah besar. Meskipun begitu, dia tetap kasih sinyal betapa bahayanya seorang iblis buat siapa aja. Setelah ngomong gitu, dia nawarin bantuan ke elf dengan cara yang langsung banget. Ini bikin mereka kaget dan beberapa dari mereka jadi ngerti kalau Marl benar tentang manusia ini. Meskipun Dolan gak masalah kasih bantuannya, dia tetap gak ngerti kenapa pasukan iblis itu mulai perang sama elf. Dan ini bikin jelas kalau ada portal tersembunyi di hutan. Karena gak ada pasukan lain selain para elf, ini berarti misinya belum selesai dan masih perlu diselesain. Bahkan Dolan siap pakai semua kekuatan naga buat menyelesaikan ini, meskipun nanti dia akan diusir dari kampung halamannya. Habis itu, Dolan ambil langkah buat minta izin seperti yang seharusnya. Dan juga buat bantu elf lawan para iblis. Soalnya, kalau sendirian itu mustahil buat ngalahin mereka. Meski Gio ragu, adik perempuannya yang namanya Fio, ngingetin dia kalau rakyat mereka lebih penting dari hukum-hukum lama.
Dan setelah Marl diselamatin sama 2 manusia dan seorang Lamia, itu udah bukti cukup buat percaya sama mereka. Jadi dengan dukungan dari semua orang, Gio kasih lampu hijau ke manusia-manusia ini. Tapi dia juga bilang jelas kalau mereka bisa kehilangan nyawa karena pilihan ini. Dolan nerima ini dengan senyum lebar, dan sebelum sempat berjabat tangan dengan baik, tiba-tiba lihat ledakan besar di kejauhan. Semua energi iblis ini bikin Dolan ingat kejadian masa lalu, di mana dulu ada portal yang pernah dibuka. Dengan keyakinan penuh, ternyata dia yang dulu melakukannya, ngebiarin keluar seorang Minotaur tipe iblis, tapi lebih jelek. Terus ada iblis muda, sampai akhirnya makhluk buas metalik melengkapi tim berbahaya itu. Balik ke Dolan, dia menggunakan sihir angin, karena dengan mantra yang udah siap, semua orang bakal lebih cepat dari biasanya. Dengan ini mereka memulai berlari untuk menyelamatkan desa. Sementara itu, para iblis ngebahas gimana entitas yang disebut Yggdrasil, yang memerintah mereka dari dunia iblis. Dan ada satu iblis yang masih nggak bisa lewat portal. Jadi yang gadis kecil yakin bahwa karena mana yang kuat menahan di portal, yang bikin dia nggak bisa biarkan dia lewat. Sambil nunggu itu, ini waktu yang pas buat ngalahin beberapa elf yang terasa di kejauhan sebagai pengalih perhatian. Gadis iblis itu namanya Raffrasia, pengen bikin permainan kecil, di mana siapa yang pertama nemuin para elf, bakal punya hak buat ngabisin nyawa mereka. Pada momen itu, iblis abu-abu metalik yang namanya Geren gak mau ikutan dalam sesuatu yang dianggapnya membosankan. Jadi tinggal 2 pesaing yang bebas. Dan meskipun salah satu dari mereka maju karena rasa dendam yang dia punya, kemudian Raffrasia mengatakan mencium aroma bunga-bunga manusia sebelum mengubah ini jadi mandi darah. Sementara itu, para semut-semut menyerang desa para elf. Sedikit demi sedikit mereka jadi khawatir. Bukan hanya harus hadapi para elf, tapi juga satu dari 4 ksatria iblis yang bernama Gyoruded. Dia nggak butuh waktu lama buat datang, dan kemudian aktifkan mode pembantaiannya terhadap para elf. Dan meskipun mereka coba bertahan dengan panah, itu sama sekali nggak bisa nembus armor si iblis. Dalam sekejap, dia meluncurkan serangan yang cukup kuat buat hancurin semua elf di area perbatasan. Dari kejauhan, ini bisa dirasakan oleh pemimpinnya, yang diberitahu oleh roh-roh tentang bagaimana rumah mereka diserang. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, dia harus menghabisi para semut iblis dulu untuk bisa lewat. Jadi waktu benar-benar jadi berharga yang nggak dimiliki. Apalagi saat kita lihat Gyoruded ketawa lagi karena betapa gampangnya ngalahin para elf dalam pertarungan ini. Dia cuma perlu melempar pukulan lemah buat ngalahin mereka. Dan hanya untuk senang-senang, ada seorang elf kecil yang masih hidup mendekat untuk menyerangnya dengan tombaknya. Tapi sebelum dia kehilangan nyawanya, ada sesuatu yang menghentikan Gyoruded, yaitu akar hutan yang cukup kuat untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Di saat yang sama, beberapa mawar mulai bermunculan tanpa membuang waktu. Elf itu berhasil menyelamatkan diri tepat pada saat itu. Meski begitu, Gyoruded tahu ini nggak berarti apa-apa buat dia. Dan meski dia mencoba melepaskan diri, dia akhirnya kelelahan mencoba melakukannya. Ini bukan kebetulan, karena ternyata mawar hitam itu cukup kuat. Akar-akar itu menahan dan menyerap semua mananya, yang menjelaskan kenapa mawar-mawar hitam mulai bermekaran. Disinilah kita melihat dalang dari semuanya, bernama Diadora, menurut elf yang menyelamatkannya, dan kembali bersama para elf. Sedikit demi sedikit dengan senjata mereka, para elf menghabisi semua semut iblis, memberi Dolan cukup waktu untuk buat mantra hujan panah baru dengan mananya sendiri. Meskipun tanpa sihir, dia tetap bisa mengatasi semua musuh di depannya dengan bakatnya. Kita lihat Christina bareng Selina melakukan cara mereka sendiri buat ngebantu. Dengan itu, Gio pakai sihirnya supaya hutan membuka jalan secara ajaib. Jadi pasukan pun siap untuk bertarung. Tapi menurut Dolan, dia tahu masih banyak musuh yang harus dikalahin. Dan yang terbaik adalah mendapatkan waktu untuk persiapan bertarung. Dengan itu, dia nunjukin beberapa kristal sihir. Pasti bakal sangat kuat kalau digunakan untuk melawan si iblis. Tapi pas ngeliat lebih dekat, Selina inget kalau kristal-kristal ini adalah yang mereka dapetin pertama kali ketemu lawan makhluk lumpur. Tanpa buang-buang waktu, mereka langsung pakai itu. Christina juga memanggil sihir angin, ngebuat pedangnya jadi tornado pemotong untuk ngebresin musuh lebih cepat. Selina sendiri pakai kristal sihir buat ningkatin semua sihir tanahnya. Dan ini lebih dari cukup buat ngalahin para iblis. Melihat kekuatan yang diberikan kristal sihir ini, rasanya rugi buat nggak ikut-ikutan.
Setelah dia ngelafal mantra, terlihat api hadir menciptakan mini Genkidama di area itu. Yang waktu meledak, nggak ada lagi musuh di seluruh hutan. Ini bikin Gio lebih tenang, karena tahu sekutunya ternyata kuat banget. Kembali ke Diadora, dia terus ikat Gyorude dengan akar-akar sihirnya, sambil minta si iblis buat mikirin semua dosanya, karena dengan kemunculannya doang, dia udah ngebunuh banyak hewan yang punya peran penting dalam kehidupan hutan. Semua omongan yang diucapin Gyorude jadi sama aja, karena dia adalah iblis. Buat dia itu cuma bagian dari hidup, di mana yang kuatlah yang menang, ninggalin yang lemah dengan nasib wajar mereka yaitu kehilangan nyawa. Sebelum denger lebih jauh, Diadora mutusin buat nyedot lebih banyak mana sebagai hukuman, sambil ngingetin dia satu detail kecil, bahwa saat ini satu-satunya yang lemah adalah dia sendiri, yang bahkan nggak bisa bergerak di depannya. Dan sebagai aksi kasihan terakhir, seharusnya Jorud mati. Tapi sebelum cakar menembus dia, kita lihat Raffrasia datang, yang bisa ngebatalin mantra Diadora tanpa alasan yang jelas. Dan karena dia emang sopan, dia ngenalin diri sebagai anggota kedua dari 4 ksatria iblis, yang keberadaannya bisa dirasakan oleh Dolan dan temannya dari kejauhan. Tapi yang mengejutkan, Jorud malah adu argumen sama Raffrasia, soalnya nggak ada yang minta bantuan dia. Dan dia hampir bisa bebas sendirian. Tapi Raffrasia inget omongannya di mana yang pertama nemuin dia jadi buruannya. Karena secara teknis dia nyelamatin hidupnya, sekarang mereka jadi buruannya. Tapi si iblis nggak mau nerima itu, bersikeras kalau dia hampir ngabisin dia. Tapi di akhir obrolan, Raffrasia ngabaikan dia untuk menghadapi Diadora. Yang tahu betapa sulitnya pertarungan ini, dia manggil semua roh di area itu buat dapetin kekuatan. Meski karena alasan yang aneh, roh-roh itu kayaknya nggak ngerespon. Raffrasia nanya apakah dia udah minta bantuan dari roh-roh bunga, karena kebetulan dia di jalan main-main dengan beberapa bunga yang cantik banget, tapi nggak sengaja nyentuh mereka, jadi mereka udah nggak ada lagi di dunia ini. Dan sebagai info tambahan, si gadis muda ngasih tahu kalau Zelt ngancurin semua roh White Lyrium berkat perintah dari dia. Ini cuma bisa bikin Diadora marah. Diadora itu terpaksa bertarung tanpa roh di sisinya, bikin jaring duri yang gede banget. Meskipun begitu, serangan ini nggak cuma lemah, tapi Raffrasia perlahan-lahan mulai mainin pikirannya, ngingetin dia betapa nikmatnya kematian cepat, tapi dengan rasa sakit yang banyak. Tanpa banyak pilihan lagi, Diadora terus pakai durinya untuk lawan si gadis muda, tapi semua itu tertahan oleh perisai Raffrasia. Di saat yang sama, Raffrasia bilang ke kita bahwa dia juga roh bunga, jadi dia punya cinta tertentu pada bunga. Tapi tentu aja, definisi bunganya agak beda dari versi cantik di dunia ini. Lebih ke bunga iblis, deskripsi terbaiknya. Karena dia makan dari kehidupan dan penderitaan seperti Raffrasia di dunia ini, jadi menurut dia, makhluk hidup cuma ada buat jadi makanannya. Setelah itu, Diadora kehilangan lebih banyak pertahanan, karena Raffrasia dalam beberapa kata nggak bisa disentuh terlepas dari apapun yang terjadi. Tapi Diadora tetap kukuh melanjutkan serangannya. Si iblis terpaksa pakai sebagian kekuatannya cuma buat buktiin yang udah jelas. Meski kelihatannya semua itu jebakan. Ada akar lain yang tersembunyi berhasil selamat dan nyerang wajahnya. Ngasih Diadora kemenangan kecil karena bisa ngejebak dia. Tapi ini malah dianggap hinaan sama Raffrasia, yang merasa dirinya begitu cantik. Jadi dia mutusin buat akhiri hidup musuhnya, ngeluarin kutukan mematikannya. Sementara Diadora juga memanggil kekuatannya sendiri. Meski begitu, semua ini nggak berarti buat Gyorude yang bosan diabaikan, jadi dia langsung ke pertarungan buat ngejar darah. Dan meskipun Diadora terus dengan belitan-belitan durinya, kali ini si iblis pengen tes kekuatannya, berhasil ngancurin itu semua. Tapi tanpa sengaja dia ngelempar Diadora, dan ini bikin Raffrasia dapat kesempatan buat nyentuh musuhnya. Yang dengan luka kecil aja di tubuhnya udah nggak bisa pakai mana sebanyak sebelumnya. Menurut Raffrasia, karena menyentuh makhluk hidup adalah sama dengan memakan mereka, baik kulit, darah, maupun mananya sekaligus. Jadi dengan dua musuh kuat yang ngejar dia, Diadora cuma pengen satu kesempatan lagi buat balas dendam atas keluarganya yang udah mati. Tapi semua tanda-tanda menunjukkan bahwa dia nggak akan dapat kesempatan itu. Tapi kemudian, keajaiban datang dari langit buat menyelamatkannya tepat waktu. Dengan Dolan sebagai orang yang bertanggung jawab atas ini, yang punya tugas buat ngalahin para iblis secepatnya.